yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik kesedihan ataupun rasa senang. Karena kita tidak pernah tahu mana yang terbaik untuk kita, makanya kita dianjurkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika seorang ulama ditanya, Pak, apa inti dari seluruh ajaran Islam ini? Intinya betul, jawabannya apa, Pak? Akhlak yang baik. Itulah inti dari seluruh yang ada dalam agama Islam. Kemudian dilanjutkan oleh ulama ini, Pak, apabila orang-orang besar berkumpul, orang-orang sukses, kalau ditanya kepada mereka, apa solusi dari masalah yang dialami oleh manusia? Jawabannya juga sama, akhlak yang baik. Itulah solusi dari segala masalah. Ketika ilmuwan berkumpul, kemudian ditanya kepada mereka, apa yang paling sulit untuk diraih? Jawabannya juga sama, akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu, Bu, inti dari seluruh ajaran Islam. Solusi untuk masalah kita manusia ini akhlak yang baik. Cuman diakui oleh para ilmuwan, Pak, yang paling sulit untuk diraih adalah akhlak yang baik. Timbul pertanyaan, Bu, apa pentingnya orang belajar akhlak itu? Pentingnya itu apa, Pak? Yang pertama, karena itu menjadi tujuan kenapa Rasulullah diutus ke muka bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kan udah jelas tujuannya, berarti udah jelas, Pak, kenapa Rasulullah diutus ke muka bumi ini, Bu? Untuk menyempurnakan akhlak. Kita ingat, Bu, ya, orang jahiliyah itu punya satu prinsip, Pak. Bela saudara kita, baik dia salah ataupun benar. Nah, kan berarti akhlak yang tidak baik itu, Pak. Itulah tujuan Rasulullah itu diutus. Tidak boleh kita seperti itu. Kita hanya membela kalau orang berada dalam keadaan benar. Ini kadang pas wirid-wirid kampung tuh, Pak, ya, ada kemenakan yang mau maju jadi anggota dewan, kelakuannya macam mantu, Pak. Itu rupa masih ada sifat jahiliyah nih. Ini yang kuangku, nenek mama, bunda kandung, kemenakan kita mau maju tahun 2004, kapan lagi orang kampung kita naik? Padahal orang tahu ini macam mantu kelakuannya nih, Pak. Duitnya banyak. Jadi ternyata sifat jahiliyah itu masih ada dalam diri umat Islam. Pokoknya selagi sekampung sama kita, mau salah dia terserah dia lah, urusan dia sama Allah. Yang penting kita pilih dia. Kan ada semangat jahiliyah ini, Pak. Ternyata rupanya memang betul. Orang Islam di zaman sekarang pun masih susah menerapkan akhlak yang baik. Jadi itu guna kita belajar akhlak itu untuk apa, Bu? Tujuan Rasulullah diutus itu memang untuk menyempurnakan akhlak. Itu yang paling penting dulu. Kemudian Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali untuk bagi rahmat bagi semesta alam.
Jadi dengan hadirnya Rasulullah itu membawa rahmat jadinya. Hilang semua perangai-perangai buruk orang. Nah itu tujuan Allah mengutus Rasulullah ke muka bumi. Bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah akan turun kalau sempat masih ada sifat curang di antara kita. Sementara orang Islam yang katanya rajin sholat masih banyak berbuat curang. Di masa Rasulullah, Bu, kecurangan itu seperti apa, Pak? Dimasukkan Rasulullah tangannya ke dalam makanan, rupanya buah di dalam itu basah, udah busuk, Pak. Di luarnya kering. Kata Rasulullah, ngapa yang busuk itu kau simpan di belakang? Habis kena hujan ya Rasulullah, ya seharusnya kau taruh ke depan. Tidaklah golongan umatku jika engkau menjadi orang yang seperti ini. Jadi maksudnya kalau orang belanja nanti dibawanya, Pak. Apa beda zaman sekarang, Bu, kita beli duku. Waktu kita pilih besar-besar, Pak. Pas sampai di rumah mengecil duku tuh. Padahal kita orang Islam nih, Pak. Rupanya di depan besar, di belakang kecil. Jadi pas kita belanja, yang di belakang diambil. Orang Islam kadang tuh. Jadi jangan dikira akhlak ini tidak penting nih, Pak. Yang sering seperti itu, jangankan yang lebih daripada itu, Pak, sudah dilakukan kecurangan oleh orang zaman sekarang. Apa misalnya kita bahasa selalu kecurangan dalam pemilu, kecurangan itu kan bagian dari akhlak sebetulnya itu. Ada yang tukang bawa kuda Rasulullah di perang Khaybar, Pak, namanya Mid'an. Mid'an ini dialah tugasnya membawa kuda Rasulullah itu di perang. Setelah selesai perang, harta rampasan sudah dikumpulkan. Mid'an pas sedang membawa kuda itu mau diikat ke pohon, rupanya dipanah dia, Bu, oleh orang Yahudi. Mati. Kata para sahabat, bersyukur Mid'an, mati syahid. Mid'an ini, Bu, udah jelas tuh, sholat berjamaah, selalu bersama Rasulullah. Rupanya matilah kena panah, Pak, di perang Khaybar itu. Maka kata sahabat, Mid'an mati syahid. Kata Rasulullah, demi Allah, Mid'an masuk neraka. Aneh kan, Pak? Apa menyebabkan Mid'an masuk neraka? Rupanya belum harta rampasan perang dibagi, udah diambilnya jubah, Pak. Dimasukkannya ke dalam bajunya. Curang itu aja cuman, Pak. Akhirnya jadi bahan api neraka. Banyak sahabat ada yang mengembalikan sendal yang udah diambilnya. Walaupun sendal, itu sendal jubah. Kadang ada masjid di Pekanbaru ini kota infak lewat sama dia. Berzikir itu pejam-pejam mata, kota infak selesai juga. Jumlah sapi yang dipotong 8, ketemu hati 6 lagi, Pak. Hati aja berbanding sembunyikan orang. Jadi dahsyat enggak, Bu, pelajaran akhlak ini? Itulah inti pelajaran Islam tuh. Kalau orang masih curang seperti ini, gimana coba mengurangi takaran? Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Celakalah orang yang curang. Yang kalau dia membeli minta dipenuhi, tapi kalau dia menjual dia mengurangi. Jadi rahmat Allah itu tidak akan turun kalau kita curang. Nah ini ternyata masih banyak orang Islam yang katanya rajin sholat masih suka berbuat curang. Banyak kasus masjid di Pekanbaru ini, Pak. Kejadian kecurangan-kecurangan macam itu. Sampai terpeki-peki orang jual sapi dibuatnya, dia cari fee yang besar, Pak. Itulah tuh panitia, oknum panitia korban tuh, Bu. Rapat sama-sama, pas jadi sapi dia sendiri terus saja, Pak. Atau udah deal aja dia. Nggak mau dia pindah tempat lain. Berapa fee untuk saya? Berapa fee untuk saya? Akhirnya jamaah lah membayar, dia dapat duitnya. Jadi memang betul, Bu, ya.
Apa kata orang? Kalau orang sudah ngurus urusan masyarakat, urusan masjid nih, usahakan orang yang udah aman urusan perutnya. Karena kalau belum aman urusan perut, cari duit jadinya Pak di masjid nih Pak. Begitu juga kami para ustadz nih Bu, kalau ndak aman soal perut, berhitung nanti ceramah Pak. Amankan dulu urusan perut, maksudnya itu apa Bu? Kerjalah dengan yang baik, yang bisa untuk menumbuk penghasilan, jangan sampai nanti terkurang orang ngasih terkecil hati Pak. Jadi kalau orang udah bergerak di bidang dakwah, kemudian dia ngurus masjid, ngurus masyarakat, usahakan sudah aman perut. Sedapat mungkin seperti itu Pak. Kalau enggak itulah jadinya Bu nanti, curang jadinya. Kalau pas imam paripurna ini ditanggung oleh Pemda, cepat datang gajinya, itu ya emang agak bagus suara sedikit Pak. Tapi kalau udah terlambat gaji 3 bulan, Bu, lari Rama itu lagi Pak. Mulai meredup suara. Macam orang oknum-oknum pembimbing jamaah haji itu Pak. Banyak azab jamaah dibuatnya tuh Pak. Nyumbang-nyumbang Bapak Ibu, ini tas kita harus apa? Padahal enggak ada Pak. Nah, itulah kecurangan itu tuh memang masih banyak di kalangan kita. Jadi apabila kita pernah, kalau bid'an tadi Pak, cuman mengambil jubah, orang lebih daripada jubah udah diambilnya sekarang. Tidak ada takut orang Bu, seperti saya bilang tadi, daging disembunyikan, kemudian kotak infak masjid, banyak yang kena di Pekanbaru ini Pak. Karena kan kami ini keliling-keliling Bu. Ada masjid di Pekanbaru ini 2 kali ganti ketua, 2 kali duit masjid dilantak ketua itu Pak. Dan tidak ganti. Ngeri berani orang Bu. Nah, sementara kita orang Islam ini, jualan kita kadang curang. Bagus jilbab ibu-ibu, iya kebetulan saudara pulang dari Arab Saudi, dibawanya lah jilbab ini. Ada saya bawa agak selusin tuh kemarin di oleh-olehnya. Berapa satu Bu? Kalau kita-kita nih yang ngambil, nggak mungkin lah saya mau ngambil untung. Ambillah 200.000, bisa 3 kali bayar deh, baik kakak nih, makasih banyak ya kak. Bayar pertama 75, transferlah sampai 200. Pas ibu jalan ke Ramayana, jumpa jilbab yang serupa, rupa 35.000 harganya. Apa enggak sakit hati dibuatnya Pak? Mau gara-gara itu enggak bertegur sapa tuh. Nah, jadi Islam melarang seperti itu Pak. Perbuatan curang itu dilarang dalam Islam.